Francisco dengan kekuatan guncangan 9,1 skala Richter. Langsung aja yuk. Diawali dengan seorang wanita yang sedang mengendarai mobilnya, dan tiba-tiba terjadi longsor yang menyebabkan mobilnya masuk ke dalam jurang. Namun nasib baik masih menghampirinya. Mobilnya tidak sampai terjatuh dan hanya menyangkut di sebuah batang pohon di pinggiran tebing. Kemudian datanglah tim penyelamat yang salah satu anggotanya adalah Ray, sang pemeran utama yang dibintangi oleh Dwayne Johnson, atau lebih dikenal dengan sebutan The Rock. Misi penyelamatan ini tergolong sulit, karena mobil itu tersangkut di tebing celah perbukitan. Namun dengan keahlian yang dipunyai Ray, dia berhasil menyelamatkan wanita itu. Dan film pun dimulai. Scene berpindah pada adegan di mana seorang peneliti gempa bumi bernama Dr. Lawrence sedang mengajar di dalam kelas. Dia menunjukkan beberapa kejadian gempa bumi hebat yang pernah terjadi di bumi. Dan salah seorang muridnya bertanya kepadanya, karena kotanya berada di antara dua lempeng tektonik yang berada tepat di tengah California, akankah terjadi gempa bumi besar juga nantinya di sana? Namun Dr. Lawrence menjawab bahwa dia tidak mencemaskan seberapa besar gempanya, karena itu pasti akan terjadi, dan malahan mereka sudah terlambat 100 tahun lamanya. Yang menjadi masalah adalah kapan gempa itu akan terjadi, sehingga mereka bisa menyelamatkan diri. Dr. Lawrence dan tim penelitinya tengah meneliti tentang teori memprediksi kapan terjadinya gempa bumi. Dan mereka menemukan daerah yang menimbulkan serangkaian getaran yang memungkinkan akan terjadinya gempa. Mereka pun pergi ke sebuah bendungan, tempat di mana serangkaian getaran itu terjadi. Dan benar saja, saat mereka di bendungan, Kim, teman dari Dr. Lawrence yang berada di dalam bendungan itu, merasakan getaran seperti yang mereka prediksi. Namun tiba-tiba getaran itu semakin bertambah, dari 2,1 skala Richter menjadi 7,1 skala Richter, yang merubah getaran menjadi sebuah gempa. Akibat dari gempa yang lumayan besar itu, menyebabkan bendungan berguncang hebat. Kim segera menyelamatkan diri, berlari keluar dan menjauh dari bendungan. Namun demi menyelamatkan seorang anak kecil, Kim harus kehilangan nyawanya. Di sisi lain, Ray sang penyelamat heroik. Ia memiliki kehidupan rumah tangga yang bermasalah. Istrinya Emma memintanya untuk bercerai dan memiliki kekasih seorang miliarder bernama Daniel. Sementara putrinya, Blake, terpaksa harus ikut dengan Emma dan Daniel. Mereka berencana akan segera pindah ke tempat Daniel. Dan tentu saja Ray merasa kecewa karena mereka belum resmi bercerai. Ray yang mempunyai rencana akan mengantarkan Blake ke pertandingan voli di San Francisco harus mengurungkan niatnya karena diminta sebagai tim penyelamat gempa bumi yang terjadi di bendungan tadi. Dan akhirnya Daniel lah yang menggantikan Ray mengantarkan Blake ke San Francisco karena memang sekalian ada urusan juga di sana. Singkat cerita akhirnya mereka berangkat. Dan sesampainya di San Francisco, Blake dan Daniel mampir ke kantor Daniel. Blake menunggunya di lobi dan berkenalan dengan pria yang bernama Ben, yang sedang menunggu waktu untuk wawancara lamaran pekerjaan, dan ada adiknya Ben yang bernama Oli juga di sana. Adegan berpindah di mana Emma sedang mengadakan pertemuan dengan seseorang di restoran yang berada di atas gedung. Saat Emma sedang berbincang dengan temannya, Ray yang sedang mengendarai helikopter dalam perjalanan misi penyelamatan tadi menyempatkan diri untuk menelpon Emma. Ray ingin meminta maaf kepadanya karena sikapnya yang kemarin yang kurang menyenangkan lantaran kecewa mendengar kepindahan Emma dan putrinya ke rumah Daniel. Namun tepat saat itu juga, terjadi gempa yang mengguncang gedung di mana Emma berada.
Ray segera mengarahkan Emma untuk pergi ke atap gedung dan berbalik arah untuk menjemputnya di atap gedung itu. Dengan keadaan yang begitu kacau dan gedung yang porak-poranda akibat gempa, Emma sekuat tenaga terus menuju atap gedung itu, dan akhirnya Ray berhasil menolong Emma. Di San Francisco, Blake pun mengalami hal yang sama. Terjadi gempa bumi di sana. Blake terjebak di dalam mobil di parkiran gedung dengan kakinya yang terjepit. Dia ditinggalkan Daniel yang hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Dasar cowok egois ya. Namun Blake berhasil ditolong oleh kakak beradik Ben dan Ollie. Mereka bertiga segera berlari keluar gedung dan mencari cara untuk bisa menghubungi orang tua Blake. Setelah berhasil menghubungi Ray memberitahu tempat di mana dia akan menjemput Blake. Dan dalam perjalanan penjemputan Blake, helikopter mereka mengalami kerusakan dan harus terjatuh. Mereka pun harus berganti kendaraan dengan mobil. Namun di tengah perjalanan, lagi-lagi mereka mengalami hambatan dengan adanya retakan yang sangat besar yang membelah bumi di sana. Retakan yang disebabkan oleh patahan San Andreas. Mereka bertemu dengan pasangan tua suami istri yang hendak menjemput anak mereka yang berada di gunung. Namun mobil yang mereka tumpangi mengalami kerusakan. Singkat cerita, Ray mengetahui bahwa pasangan itu mempunyai sebuah pesawat kecil. Dan Ray menukar mobilnya dengan pesawat itu agar mereka bisa lebih cepat untuk ke tempat putri mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di lain tempat, Blake bersama Ben dan Ollie yang sedang menuju ke tempat di mana ayahnya akan menjemputnya, melihat tempat itu telah hancur dan terbakar, yang berarti bahwa mereka harus segera mencari tempat lain. Mereka pun berinisiatif untuk pergi ke dataran tinggi terdekat agar Blake mendapatkan sinyal untuk menghubungi ayahnya kembali. Kembali ke Ray dan istrinya, mereka harus mendarat di sebuah stadion dengan menggunakan parasut, dikarenakan dataran di bawah mereka tidak memungkinkan untuk melakukan pendaratan. Adegar berpindah ke Dr. Lawrence yang sedang berusaha mati-matian untuk memberitahukan akan terjadi gempa susulan yang sangat besar. Dengan peringatan yang dilakukan oleh Dr. Lawrence yang disiarkan ke segala tempat, San Francisco memulai untuk mengevakuasi warganya. Dan gempa susulan yang telah diprediksi oleh Dr. Lawrence pun terjadi. Gempa yang lebih besar daripada sebelumnya dengan kekuatan 9,6 skala Richter yang merupakan gempa terbesar dalam sejarah. Blake, Ben, dan Ollie yang sedang menuju tempat dataran tinggi pun ikut merasakan gempa susulan itu. Dan akibat gedung-gedung yang hancur, kaki Ben terluka terkena pecahan gedung yang berjatuhan akibat guncangan. Gempa itu membuat kerusakan lebih banyak lagi dan lebih parah lagi, yang membuat Ray dan Emma tidak bisa melaluinya untuk sampai ke tempat di mana Blake berada. Mereka pun berinisiatif untuk melaluinya lewat air dengan menggunakan kapal boat. Wow, orang tua ya. Dengan cara apapun tetap berusaha agar bisa menyelamatkan anaknya. Mereka pernah kehilangan satu anaknya akibat tenggelam, dan mereka tidak mau kehilangan lagi. Saat Ray dan Emma tiba di tempat di mana dia menyuruh Blake menunggunya, mereka mendapati tempat itu telah hancur, dan Ray yakin bahwa putrinya pasti pergi ke tempat lain. Saat Ray memikirkan di mana putrinya berada sekarang, dia melihat air laut yang dengan cepatnya menyurut, yang berarti akan segera terjadi tsunami yang sangat besar.
Tak punya pilihan lain, alih-alih menjauhi lautan, Ray justru pergi ke tengah laut dengan kapalnya. Karena jika mereka ke daratan, mereka tidak akan sempat pergi ke tempat tinggi untuk menyelamatkan diri. Ray berhasil dengan susah payah memacu kapalnya untuk terus menuju sampai ke puncak gelombang, agar mereka tidak ikut tersapu saat gelombang itu pecah. Di tempat lain, Blake, Ben, dan Ollie yang mendapatkan peringatan bahaya tsunami juga segera pergi ke gedung tinggi terdekat. Seluruh San Francisco pun terendam air, dan tempat itu bisa dilalui dengan menggunakan kapal. Hal itu tentunya membuat Ray dan Emma sedikit lega, karena mereka nggak bingung lagi harus lewat mana kan. Lewat udara susah mendaratnya. Lewat darat nggak bisa karena jalanan hancur. Nah kalau lewat laut juga nggak bisa, selesai nih film. Anyways, Ray dan Emma menyusuri San Francisco dan mencari keberadaan Blake. Dan akhirnya mereka menemukan Blake akibat sinar lampu laser dari oli yang disorotkan ke tangan Emma. Cerita belum berakhir di sini, karena tiba-tiba gedung yang ditempati Blake runtuh dan membuat air masuk menyapu dan memenuhi seluruh ruangan itu. Ben dan Ollie berhasil naik ke lantai atas, namun Blake terjebak di ruangan itu. Ray langsung terjun ke air dan menuju gedung tempat Blake berada untuk menolongnya. Namun pintu ruangan tempat Blake berada terhalang akibat reruntuhan tadi. Blake yang sudah kehabisan nafas akhirnya dapat diraih oleh Ray, dan Ray segera membawanya ke lantai atas. Mereka semua harus segera pergi dari tempat itu, karena tempat itu akan segera runtuh. Emma yang menunggu di kapal menabrakkan kapalnya ke gedung itu agar dia bisa membawa mereka semua keluar dari gedung itu. Dalam perjalanan menjauhi reruntuhan gedung, Ray terus berusaha membuat Blake kembali bernafas, namun Blake tetap tidak bernafas. Emma putus asa, merasa akan kehilangan putrinya lagi. Tetapi Ray tidak berhenti berusaha agar putrinya selamat, dan akhirnya Blake terbatuk dan bernafas kembali. Mereka semua merasa bahagia dan saling berpelukan karena telah berhasil menyelamatkan putri mereka. Dan tentu saja, Ray dan Emma pun akan rujuk kembali. Dan film diakhiri dengan berita yang disiarkan bahwa bantuan berdatangan dari seluruh penjuru, dan upaya pemulihan pasca gempa akan segera dilakukan. Film pun selesai. Terima kasih, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.